Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman di Indonesia yang dimuliakan Allah serta dirahmati Allah, khususnya para jamaah zikir nafas sadar Allah. Sahabat Kang Darman di Desa, di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama belajar mengamalkan zikir napas. Dan dalam video kali ini, Kang Darman Indonesia akan menyampaikan tentang zikir napas leburkan nafsu. Ya. Secara praktek, sistematis, ketika kita mengamalkan zikir napas, yaitu dengan cara menghirup napas dan mengeluarkan napas secara alami melalui lubang hidung kita. Nah, ada juga yang harus kita ucapkan atau kita aktifasi di dalam mengamalkan zikir napas, yaitu menyebut asma Allah ketika napas masuk, ketika napas keluar Allah, terus dan menerus Allah sampai benar-benar jiwa kita ini aktif. Nah, karena pada hakikatnya zikir napas ini adalah untuk mengaktifkan jiwa, maka barang siapa yang aktif jiwanya atau mengenal jiwanya, maka akan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Selain itu, jika kita istiqomah dalam mengamalkan zikir napas ini, maka hidup kita akan dibimbing oleh Allah dan dituntun selalu di jalan yang benar. Allah Maha membimbing kepada hamba-hambanya yang selalu mendekat kepadanya. Selain itu, jika kita istiqomah dalam mengamalkan zikir napas, maka leburlah nafsu kita, maka terkekanglah hawa nafsu kita ini, karena takut kepada Allah. Takut di sini yaitu bertakwa. Jika kita sudah mengenal Allah, menyaksikan Allah dengan metode zikir nafas ini, jika kita tidak takwa kepada Allah, maka itu dusta belaka. Karena para pengamal zikir nafas hakikatnya adalah untuk mengaktifkan kesadaran kita, yaitu duduknya sang jiwa ini. Dengan jiwa inilah kita harus menyaksikan apapun yang terjadi, itu semua adalah kehendak Allah. Zikir napas selain meleburkan nafsu ataupun amarah kita, intinya adalah mengaktifkan kesadaran kita untuk selalu sadar kepada Allah. Sahabat Kang Darman Indonesia, khususnya para pengamal zikir napas, marilah kita sama-sama belajar untuk istiqomah dalam mengamalkannya, karena zikir napas adalah salah satu sarana untuk mendekat kepada Allah. Dan zikir napas ini adalah warisan dari Rasulullah kepada sahabat dan kepada aulia Allah, kekasih Allah. Maka barang siapa
yang ingin menjadi kekasih Allah, amalkanlah amalan yang mulia ini, yaitu zikir nafas. Sesuai dengan firman, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dengan tidak dihitung. Nah, kenapa berzikir kepada Allah tidak dihitung? Ya inilah, dengan napaslah yang tidak ada hitungannya. Karena di dalam berzikir napas ini pada hakikatnya adalah mendekat dan berserah kepada Allah. Jika kita berzikir masih menghitung-hitung, berarti kita sudah tidak mengimani sifat Allah yang tidak, yaitu yang tidak ada bilangannya. Disinilah kita harus memahami zikir kepada Allah itu tidak usah dihitung-hitung, atau ibadah kepada Allah itu tidak dihitung-hitung. Masa ibadah ke Allah harus ada hitungannya, sedangkan kita diberi kenikmatan, diberi hidup, Allah tidak menghitungnya, tapi kita diamanahkan jasad ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah hanya minta bersyukur. Nah, bersyukur inilah kita dengan zikir nafas, karena mendekat dan berserah kepada Allah itu salah satu amalan bersyukur. Di mana kita tidak mendekat berarti kita tidak bersyukur. Di mana kita tidak berserah berarti kita tidak bersyukur. Karena hidup ini adalah milik Allah. Dengan mengamalkan zikir nafas, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman Indonesia, sebenarnya ibadah itu tidak ada hitungannya, dan mendekat kepada Allah itu emang banyak cara, banyak metode, tapi yang lebih simpel adalah berzikir nafas, karena semua manusia itu dinapaskan oleh Allah. Maka marilah kita sama-sama belajar menyadari yang memberi napas ini, yaitu Allah, dengan berzikir nafas. Jika kita tidak menyadari Allah yang menapaskan kita, berarti siapa yang menapaskan kita? Disinilah kita harus benar-benar sadar dan menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mulia, yang begitu agung. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.